Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dan kebutuhan akan penguasaan. Sebagai seorang guru, sudah menjadi kewajibannya untuk memperbaiki kesalahan murid dengan cara mendisiplinkan murid tersebut. Pada umumnya, seorang guru menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk mendisiplinkan murid. Tanpa disadari, hal ini membuat murid tertekan dan merasa tidak nyaman. Pada modul 1.4 tentang budaya positif, telah dijelaskan suatu cara mendisiplinkan murid yang berpusat pada murid tersebut, sehingga mereka tidak tertekan dengan konsekuensi-konsekuensi atau hukuman dalam proses pendisiplinan. Adapun cara tersebut dikenal dengan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Diane Gossen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan restitusi, yang dikenal dengan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Pada langkah ini, seorang guru dapat berkata bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, validasi tindakan. Pada langkah ini, guru bertanya apa alasan siswa melakukan hal itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Biasanya pada langkah ini, guru bertanya kepada murid tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah saya, SMK Negeri 2 Bottom Joy. Itu Bapak dengar kamu cabut ya pada les PTBKP Bapak Otolera Halawan. Iya Pak. Bapak tahu kamu pasti punya alasan mengapa kamu cabut, dan Bapak juga yakin bukan hanya kamu satu-satunya siswa yang pernah cabut. Nah, sekarang Bapak tanya, apa alasan kamu melakukan hal itu? Waktu itu saya tidak enak badan Pak. Perut saya sakit karena lapar. Soalnya pagi-pagi belum sempat sarapan karena terlambat bangun, jadi terlalu sekolah. Menurutmu, sudah benarkah tindakan yang kamu lakukan ini restu? Tidak Pak, yang saya lakukan ini sudah salah karena telah melanggar aturan sekolah dan saya tidak menghargai guru. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk memperpanjang masalahmu, tapi untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya dan bagaimana sikap kita atas apa yang kita percaya. Tidak boleh cabut dan mengikuti proses belajar mengajar dari awal sampai selesai. Apakah kamu sanggup untuk mengikuti proses KBM sampai selesai restu? Saya sanggup Pak, saya akan mengikuti segala proses kegiatan belajar mengajar dari awal sampai selesai atau sampai jam pulang. Apa yang akan kamu lakukan agar masalah yang seperti ini tidak terulang lagi? Saya akan sarapan pagi sebelum berangkat dan saya akan berusaha lebih bangun cepat agar tidak terburu-buru ke sekolah. Sekarang, mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita bahwa kita harus mengikuti kegiatan belajar mengajar dari awal sampai akhir, dan juga harus menghormati guru. Nah, Bapak yakin kalau pasti bisa melakukannya karena Bapak tahu kamu itu anak baik. Oke, Restu? Ya Pak, makasih nasihat dari Bapak dan saya akan selalu mengingat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas 6. Ya Pak, Stephen, Bapak dengar kamu menggunakan kata-kata yang menyinggung hati guru ya saat belajar matematika. Kamu juga menunjukkan ekspresi muka saat ditanyai dan membentak guru waktu itu. Ya Pak, saat itu Bapak itu sedang mengajar kelas. Terus beliau sedang mengajar dan menulis beberapa contoh soal dan materi atas papan tulis. Terus kami lagi nulis Pak. Terus beberapa saat kemudian beliau tanya, udah selesai?
Nah, kebetulan saya dan teman sebangku saya masih belum selesai mencatat, Pak. Terus beliau bilang, ya udah Bapak tunggu. Tidak lama kemudian, Pak, terus Bapak itu kembali tanya lagi, udah selesai nggak? Ya karena belum selesai kami jawab belum, Pak. Tapi Bapak itu tetap menghapus materi di papan tulis dan lanjutkan materi. Ya otomatis kami marah, Pak. Makanya kami jawab ketika Bapak itu bertanya dengan nada-nada tinggi, Pak. Oh begitu. Sekarang Bapak tanya dulu sama kamu, apakah semua teman-temanmu juga waktu itu belum selesai mencatat atau belum? Hampir semua sudah selesai mencatat, Pak. Tinggal beberapa lagi, termasuk saya dan teman sebangku saya. Mengapa kamu dan teman sebangkumu belum selesai mencatat sementara yang lain sudah? Waktu itu kami terlambat mencatat, Pak. Nah sekarang mau tahu mengapa kamu mengeluarkan kata-kata yang bernada tinggi dan marah pada seorang guru? Waktu itu saya sangat kesal, Pak. Makanya saya mengeluarkan kata-kata yang bernada tinggi. Itu karena saya terlambat mencatat, Pak. Nah, Bapak mengerti jika waktu itu kamu kesal. Karena setiap manusia pasti pernah merasa kesal yang mengakibatkan kemarahan. Dan Bapak yakin bukan hanya kamu yang pernah merasakan hal yang demikian. Ya, Pak. Sekarang Bapak mau bertanya sama kamu, Stephen, apa yang kita yakini tentang kelas dan sekolah kita? Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus berbuat baik, Pak, dan menjaga, maksudnya kita harus berbuat baik dan juga menghargai dan menghormati termasuk guru, Pak. Kamu sudah ingat dan tahu apa yang menjadi keyakinan kelas kita, Stephen? Apakah kamu sudah menghormati guru ketika kamu mencatat terburu-buru? Tidak, Pak. Nah, Bapak tahu kamu kesal akibat terburu-buru dalam mencatat materi. Menurut Bapak, agar nanti kamu tidak terburu-buru dalam mencatat materi, maka kamu harus lebih serius dalam belajar, terutama dalam menyalin penjelasan materi yang ada di papan tulis. Ya, Pak. Kedepannya saya akan meningkatkannya dan belajar lebih serius. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kepada guru matematika yang mengajari kelas kamu, Stephen? Nanti saya akan minta maaf kepada Bapak itu dan kedepannya saya akan belajar lebih sungguh-sungguh. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan apa yang menjadi keyakinan kelas kita, Stephen. Apa yang kita yakini harus kita tanamkan di dalam diri kita. Sekarang kamu boleh kembali ke dalam kelas. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Stephen Apuruskia, kelas 11 BKP, SMK Negeri Bobotomuzai. Saya berterima kasih kepada wali kelas kami, Pak Bondar, yang telah mengajak saya diskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu perilaku saya yang telah berkata kasar kepada guru diakibatkan karena saya terlambat mencatat materi. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan kedepannya akan lebih sungguh-sungguh dalam belajar.